Selamat sore teman-teman, bareng saya Andri Surisoko dengan Kisah Production. Sore hari ini saya ada di kantornya Mas Hadi Margo Sambodo. Beliau ini tokoh muda, generasi muda yang sangat luar biasa. Beliau memiliki posisi yang cukup lumayan di sebuah badan negara. Selamat sore Mas Hadi, apa kabar? Sore Mas Andre. Salam dulu. Tos, mantap. Salamnya salam apa biasanya? Salam awas. Asik. Yang paling saya suka dari beliau tuh, beliau punya salam yang khas, salam awas. Mas Hadi fit banget hari ini. Alhamdulillah. Fit. Biasa olahraga apa ini Mas Hadi? Saya itu sehari-hari hobi dari sejak SD. Saya itu hobi jalan kaki dan bersepeda. Jadi itu hobi yang menyenangkan dan juga sekaligus fun. Selain jalan kaki dan sepeda? Oh ada yang khusus karena tidak mungkin anak SD itu naik gunung. Saya itu hobi naik gunung sejak saya bergabung di Pencinta Alam waktu SMA sampai dengan berkuliah. Sampai bahkan sekarang pun masih kadang kita juga naik ke gunung-gunung yang memang dirasa favorit yang ada di Jawa Timur seperti Welirang, Arjuno, Gunung Ijen, bahkan Semeru gitu. Masih suka karena mencinta alam itu kan selain juga melihat keindahan, tapi juga kita mendapatkan udara yang sejuk dan hasil akhirnya tubuh kita itu menjadi bugar setelah naik gunung itu. Jadi sehingga kesehatan kita terjaga dengan baik karena aktivitas olahraga yang menyenangkan dan udara yang bersih. Itu luar biasa. Nah, biasanya kalau naik gunung sendirian atau berdua atau memang sama teman-teman pecinta alam? Saya kalau naik gunung itu tidak pernah sendiri, tapi harus mesti paling tidak 3 orang, sedikitnya 3 sampai 4 bahkan lebih, tidak pernah sendiri. Karena menariknya di mana kalau naik gunung sendiri itu? Karena dalam perjalanan naik gunung itu kan tidak sekedar kita itu jalan sehingga lalu puncak, tapi proses perjalanan dari kaki gunung menuju puncak inilah yang sebetulnya yang paling mengesankan di tengah perjalanan, bukan di puncak. Kalau puncak itu kan setelah di puncak nol, yang sebenarnya tidak ada pemandangan apapun kecuali batu dan juga mungkin kebun dan lahar gitu ya. Tapi kalau lalu perjalanan itu kan bisa berbagai macam ceritanya, mulai dari hewan sekitar, mulai dari cerita misterinya barangkali, Mistis ya? Ya mistisnya, mulai dari vegetasi penutup, mulai dari struktur batuan, tekstur tanah, dan bermacam-macam. Dan juga mungkin barangkali kalau memang hutan itu lebat mesti dipenuhi dengan beberapa sumber-sumber air yang memang itu menjadi bahwa kita tidak perlu harus membawa air dari bawah sampai ke atas, tapi juga sumber-sumber pos-pos pemberhentian itu sudah ada sumber air yang bisa kita konsumsi, dan itu mineralnya jauh lebih bagus daripada air yang ada di perkotaan barangkali. Itu karena langsung dari penyaringan dari tumbuh-tumbuhan, batuan, dan itu pun juga mempunyai mineral dan menyehatkan sekali bagi organ tubuh manusia. Ini diminum langsung Mas Hadi? Ya, tanpa harus kita masak, kita minum langsung. Kita minum dan itu segar, dan alhamdulillah juga tidak pernah cacingan saya minum itu. Ya. Tapi ini menarik Mas Hadi. Mas Hadi tadi itu bilang soal struktur tanah, batu-batuan, sampai ngomong tumbuhan. Dulu sekolah di mana Mas Hadi? Saya berkuliah, kebetulan itu hobi sekaligus juga studi saya. Saya dulu S1-nya di pendidikan geografi Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya, UNESA ya? Ya. Geografi, pantes ya, suka struktur tanah, batu-batuan. Apa pas naik gunung itu juga ngukur struktur tanah ya? Enggak ya? Kalau waktu SMA sih hanya sekedar fun dan menyalurkan hobi. Tetapi hobi ini bagaimana kami kelola dalam perspektif studi kegeografian adalah di sana adalah hobi pencinta alam ini kami dirikan waktu itu di UNESA, namanya Geografi Pencinta Alam. Tapi tidak, supaya lalu orang naik gunung itu tidak sekedar fun, foto-foto, bakar-bakar, masak-masak dan pulang, tidak begitu. Tapi bagaimana lalu kita melakukan satu eksplorasi, ya kan, eksplorasi sumber daya alam yang terkait di dalam
Tidak hanya ke gunung sebetulnya, kami juga ke gua, ke pantai dan lain sebagainya. Yang pertama, supaya lalu ada kaitannya dengan studi. Jadi karena studi kegeografian itu kan kajiannya adalah luas, di semua terkait dengan kebumian yang berpotensi memang ada hubungannya dengan kehidupan manusia, itulah menghinggapi ilmu yang ada dalam ilmu geografi. Luar biasa ya, menggabungkan antara olahraga dan studi. Ya. Keren. Nah itu tadi soal geosfer, tadi kan sempat disebut geografi pecinta alam, namanya apa? Geospala atau apa ini? Geografi pecinta alam itu kan geopala. Oh, geopala ya. Jadi ini adalah tempat kegiatan di alam bebas yang hobi tiap anggotanya itu sama kira-kira, tetapi juga tidak jauh dari objek studi yang kita geluti dalam keseharian, sehingga lalu studi dan hobi itu kita gabungkan menjadi satu dalam sebuah kajian keilmuan yang akhirnya disitulah ada sisi manfaat yang diambil. Tadi sempat disebutkan nih soal batu-batuan tadi kan, di dalam batu apa atau apa, nah ini nggak ada kaitannya dengan akik ya mas ya? Jangan-jangan orang geografi juga mempelajari akik dari batu ini, ketemunya batu akik itu enggak ya? Nah kami itu karena objek kajian geografi tentang batu-batuan itu kerap biasanya dikaji di dalam petrografi dan geologi. Dalam geologi itu ada petrografi, ada kristalologi, ada kristal batuan itu, karena tiap batuan itu mempunyai kristal pembentuk yang artinya dari lava kepada batuan endapan itu kan memang berbeda-beda tiap wilayah, tiap daerah. Artinya ini yang menjadi kajian yang menarik. Begitupun juga dihubungkan dengan akik, saya pikir itu terkait hobi yang lain. Gitu. Kami tidak mengkaji ini mengandung akik yang bagus atau tidak ada dalam mata kuliah. Tidak ada. Mungkin itu perlu dimasukkan dari kurikulum geografi juga. Kurikulum baru itu. Kiat-kiat memilih batuan yang menjadi akik yang bagus kira-kira. Tapi sebenarnya ada nggak ya soal pembelajaran batu-batu itu pasti ada ya? Ada, pasti ada. Kan? Karena batu itu menurut diklasifikasikan menurut terbentuknya itu kan terbagi atas batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku itu adalah pembekuan dari lava, ya kan? Batuan sedimen itu sifatnya endapan, dari endapan di sungai yang mengeras menjadi endapan, dan juga batuan metamorf. Metamorf itu adalah batuan malihan atau satu contoh seperti marmer, karena terjadi akibat tekanan dan suhu yang tinggi dalam kurun waktu yang panjang itu sehingga lalu menjadi batuan metamorf. Ya, kira-kira enggak menanyakan lalu apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari saya yang di Badan Pengawas Pemilu dengan ilmu geografi itu kira-kira enggak pernah menanyakan bosnya. Akhirnya akan saya tanyakan. Ini Mas Hadi dengan tadi berkegiatannya seperti itu di masa muda, terus kemudian saat ini menjabat sebagai apa Mas Hadi di Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya? Saya di Badan Pengawas Pemilu, saya menjabat sebagai divisi penyelesaian sengketa. Wah, berarti orang-orang bersengketa lah yang menghadapi Pak Hadi. Iya. Orang-orang bersengketa itu. Menarik. Berarti kalau orang yang rumit, jangan-jangan kan manusia dibuat dari tanah. Ketika manusia ini rumit, jangan-jangan dibuat dari tanah sengketa gitu. Ya. Berarti kan saya juga sudah nyebutkan nih ke teman-teman muda bahwa Mas Hadi ini bekerja atau memiliki profesi di salah satu badan negara. Nah, tadi juga sempat tercetus dari Mas Hadi mengenai Bawaslu. Nah, Bawaslu sendiri itu apa sih Mas Hadi? Bawaslu itu ya Badan Pengawas Pemilu. Oke. Kan? Lalu mengapa pemilu itu diawasi kan gitu, iya kan? Apalagi tadi pakai salam awas. Salam awas. Sebenarnya pemilu aja diawasi. Ini kan sama seperti ketika saya awal ketemu istri saya itu kan. Pemilu aja diawasi apalagi kamu kan. Iya kan? Iya. Jadi ternyata jargonnya itu bisa digunakan untuk nyepik istri ya. Iya. Jangankan kamu, pemilu aja lo aku awasi gitu ya. Apalagi kamu, sosok istriku yang kucinta gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Menarik. Nah, pekerjaan Badan Pengawas Pemilu sendiri ini apa Mas Hadi? Jadi kalau Badan Pengawas Pemilu itu secara ketentuan yang ada di dalam undang-undang, berarti gitu kan? Arek nom-nom ini kan nggak semuanya berat-berat itu. Jadi menurut ketentuan yang ada kami mengawasi keseluruhan tahapan.
Jadi keseluruhan tahapan itu kan meliputi mulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pengawasan masa tenang sampai dengan pungut hitung serta rekapitulasi. Itulah tahapan-tahapan krusial yang diawasi. Tapi jane kerja pengawasan ini kerja apa sih? Kalau lalu di dalam perusahaan saya menggambarkan hal yang paling mudah. Kerja pengawasan itu kerja quality control sebetulnya. Itu. Jadi saya menganalogikan hal yang paling mudah. Jadi kalau lalu di dalam perusahaan itu quality control itu mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai dengan packaging, sampai barang siap untuk dipasarkan atau dikonsumsi. Kira-kira itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan quality control demokrasi, quality control pemilu, mulai dari pemilihan, mulai dari bahan bakunya adalah pemilih, bahwa mensortir pemilih ini mana pemilih yang memenuhi syarat dan tidak. Itu kan juga harus disusun dalam bentuk daftar pemilih dan ditetapkan melalui daftar pemilih tetap. Nah, itu pun juga melalui pengawasan yang cukup ketat, ya kan? Tidak boleh sembrono tanpa ada prosedur dan aturan yang mengikat di situ. Yang kedua terkait dengan pengawasan kampanye. Pengawasan kampanye itu bagaimana lalu kampanye itu berjalan sesuai dengan peraturan KPU maupun secara teknis diatur dalam pengawasan Bawaslu. Itu pun juga tidak boleh hal-hal yang dilarang di dalam kampanye itu pun juga tentu menjadi ketat untuk menjadi diawasi Bawaslu. Apalagi hari ini kampanye di masa pandemi. Jadi selain mengawasi tahapan secara keseluruhan tahapan, tapi juga memastikan ketaatan protokol kesehatan itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, ya kan? Jangan sampai lantas pemilu berjalan tapi sumber penularan yang menjadi tinggi. Artinya pemilu ini menjadi tidak selamat, kan begitu. Ini yang bahaya. Jadi sehingga lalu Bawaslu perannya adalah memastikan semua itu sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang diatur di dalam undang-undang, mulai dari pakai cuci tangan, menggunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak, seperti kampanye tatap muka pertemuan terbatas itu juga dibatasi maksimal 50 orang. Bagi peserta pemilu pun juga tidak boleh melanggar ketentuan ini. Kalau melanggar ketentuan ini dan sampai lalu menimbulkan sumber penularan baru, ini bisa berdampak tidak baik dalam kehidupan berdemokrasi. Boleh menjalankan demokrasi asal endingnya semua harus selamat, itu persoalannya. Keselamatan itu menjadi utama, itu loh. Sama seperti kalau lalu di Rumah Sakit Darmo, sampai pernah baca itu kan Salus Aigroti Suprema Lex Is, kan begitu. Itu kayak bahasa Latin atau bahasa Belanda itu. Nah, itu adalah kesembuhan pasien itu lebih utama daripada aturan tertinggi sekalipun. Jadi aturan tertinggi itu akan kalah dengan orang sakit, kesembuhan pasien itu lebih utama. Begitupun juga sehat itu lebih utama daripada proses pemilu. Nah, dari bagaimana lalu ini menjadi dua konsep yang dijalankan beriringan, tetapi tidak boleh terjadi problem antara kesehatan dan demokrasi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Tadi itu Mas Adi sempat cerita kalau kuliah di jurusan geografi ya. Nah, kerjaannya di Badan Pengawas Pemilu. Kira-kira apa hubungan Badan Pengawas Pemilu dengan kuliahnya Mas Adi sebagai sarjana pendidikan geografi ini? Jadi kalau lalu menghubungkan terkait dengan disiplin ilmu yang saya geluti di S1 tentang pendidikan geografi, lantas dengan pekerjaan saya sekarang ini, ya memang secara eksplisit tidak ada. Namun secara prinsip ilmu sosial itu kan mampu menjawab seluruh dinamika sosial dalam kehidupan itu bisa berjalan walaupun tanpa walaupun ilmu yang memang secara ilmu sosial memang tidak terlalu masuk konteks Badan Pengawas Pemilu dan Geografi, itu dua barang yang berjauhan. Namun secara kajian keilmuan bahwa geografi itu pun juga mengkaji terkait dengan manusia, terkait dengan penduduk. Jadi penduduk itu kalau lalu dalam kajian ilmu geografi yang dikatakan demografi penduduk itu sama dengan
ketika kita melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih. Jadi di penyusunan daftar pemilih itu kan dibedakan atas jenis kelamin, umur, dan juga alamat, terus NIK dan lain sebagainya. Itu basisnya. Secara prinsip sama. Tetapi mengapa sih saya kok bisa sampai di dalam Badan Pengawas Pemilu sedangkan pendidikan saya tidak kompatibel sebenarnya, tidak berbanding lurus antara pendidikan dengan pekerjaan yang digeluti sekarang ini. Jadi gini, saya itu kan sejak muda, sejak mahasiswa, saya itu kan memang orang yang aktif di dalam organisasi yang bersifat politik, gitu. Saya aktif di ekstra kampus yang saya geluti waktu itu. Saya aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang salah satunya pun saya juga menggeluti di bidang urusan kepemiluan. Saya juga aktif di Lembaga Pemantau Pemilu KIPP sejak tahun 2013. Saya pernah menjadi pemantau juga sebelum di KIPP. Saya di pemantau KIPP tahun 2005. Saat waktu itu pilkada pertama Kota Surabaya. Saya menjadi pemantau pemilu pada waktu itu. Ada hal yang menarik dari satu pemilu satu ke pemilu yang lainnya, karena ini adalah pintu masuk. Pemilu itu adalah pintu masuk terminal perubahan dari semua produk konstitusi yang ada di negara ini. Sehingga lalu kami sebagai warga negara dan juga sekaligus anak muda, pemilu itu menjadi penting untuk kita pahami, kita partisipasi di dalamnya. Bahkan kami studikan bahwa pemilu itu, sehingga kami pun juga setelah dari pemantau pemilu, saya mencoba mendaftar menjadi panitia Panwaslu, panitia pengawas pemilu kecamatan. Waktu itu saya di 2013 menjadi Panwaslu Kecamatan Rungkut. Pada waktu itu adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Setelah itu lanjut di 2014 pemilu 2019 2014. Setelah 2014 Pilpres itu ya, 2014 Pilpres. Ya, pileg dan pilpres yang diselenggarakan tapi tidak secara langsung, tapi berbeda. Jadi pilegnya sendiri, pilpresnya sendiri berbeda dengan 2019 kan. Pileg pilpres menjadi dalam satu waktu. Kalau waktu 2014 berbeda. Produk undang-undangnya pun juga berbeda. Itu. Nah, di 2000 setelah 2015 saya masih menjadi Panwaslu Kecamatan, melakukan menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Rungkut. Saat itu eventnya ya pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Nah, setelah itu baru saya mencoba untuk memberanikan diri mendaftar sebagai Panwaslu Kota Surabaya. Pada waktu itu saya akhirnya terpilih menjadi Panwaslu Kota Surabaya. Begitu saya masuk dari Panwaslu Kota Surabaya 2018, itu ada perubahan nomenklatur dari panitia ke badan sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang. Jadi kalau panitia itu dulu mengacunya masih Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, dan ketika lalu merubah nomenklatur dari panitia ke badan itu menjadi Undang-Undang 7 tahun 2017 yang saat pelaksanaan pemilu 2019 itu menjadi dasar dan acuan pelaksanaan pemilu 2019 itu. Ya. Oke, tadi yang dibahas adalah demografi. Sedangkan geografi sendiri, kalau menurut pemahaman saya awam nih. Tapi kalau zaman saya sekolah, geografi itu ngomongin soal bikin peta-peta, pemetaan, terus kemudian pengerubahan struktur iklim, batu, tanah, gitu. Nah, ada kaitannya nggak pemetaan ini dengan pemilu, Mas Adi? Jadi kalau ada kaitannya, ilmu geografi sudah pasti ada kaitannya, karena ilmu geografi itu mempunyai klasifikasi. Yang pertama adalah geografi fisik, geografi teknik, dan geografi manusia. Geografi fisik itu meliputi meteorologi, klimatologi. Jadi bicara tentang climate, iklim, dan cuaca, mempelajari terkait dengan geologi, geomorfologi, itu geografi fisik.
Ya, ya. Geografi teknik. Geografi teknik ini yang bersifat hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu pun juga terkait dengan ilmu terapannya. Ini geografi teknik. Jadi bagaimana lalu geografi teknik ini berbicara, itu pun juga lebih pada terapan. Satu contoh ilmunya di sini adalah indraja, penginderaan jarak jauh, tentang foto udara atau citra satelit, indraja, penginderaan jarak jauh itu. Yang akhirnya itu bahan dasar untuk memetakan, untuk menjadi peta. Peta itu kan bisa macam-macam. Peta itu kan adalah penampakan gambar suatu daerah atau wilayah digambar dalam bidang datar secara konvensional dan di dalamnya pun dibubuhi tentang informasi. Itu namanya peta. Termasuk peta politik, begitu kira-kira ya. Peta politik. Jadi geografi itu pun juga ada yang salah satu mata kuliah namanya geografi politik, geopol, atau lebih terkenal disebut dengan geostrategi. Oh, berarti ada mata kuliah yang mengajarkan tentang geografi politik tadi ya? Iya. Itu membahas soal politik atau soal geografinya? Jadi geografi politik itu lebih pada mendasarkan bahwa kekuatan kewilayahan dan juga kelebihan, keunggulan serta kelemahan wilayah ditinjau dari sudut pandang geografian, dari letak geografis. Nah, di sini itu yang namanya pelajaran ilmu geostrategi, geostrategi atau geopol. Lebih pada bicara hal yang sifatnya pertahanan dan keamanan. Kalau lalu ketika lalu yang membahas mungkin hankam rata, itu lebih melihat geopol. Tapi geopol sendiri itu pun juga tidak hanya urusan pertahanan dan keamanan, tapi lebih pada juga ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ya kan macam-macam, sehingga lalu dipetakan melalui geopol. Jadi unsur politik yang dibaca itu lebih pada hal yang sifatnya strategis atau tidak strategis. Itu bukan persoalan pilihan, beda. Konteks politik yang dibahas di dalam geopol itu dihubungkan dengan wilayah bentang alam dan letak suatu wilayah itu dengan hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan ketika lalu dilihat dalam perspektif pertahanan gitu. Begitupun juga letak geografis itu menguntungkan tidak secara lumbung pangan ketika lalu dilihat dari konteks ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Itu juga bagian dari geopol karena ini menyangkut geostrategi dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakatnya. Apakah masyarakatnya ini membutuhkan impor atau bahkan malah mengekspor, itu bagian dari geopol juga. Ya. Menarik sebenarnya ilmu geografi ini, ternyata luas banget cakupannya ya. Sampai ngomongin geografi politik dan segala macam. Tapi yang pasti geopol ini bukan soal pilihan. Bukan. Gitu ya. Oke. Nah, dari perspektif geografi sendiri dan pilkada kota Surabaya saat ini, tadi kan sudah bicara soal pilkada dan pandemi. Nah, ini sekarang soal geografi dan pilkada saat ini di kota Surabaya, gimana Mas Adi? Ada yang bisa dijabarkan nggak buat knowledge atau konco-konco ini? Jadi pada prinsipnya kota Surabaya itu kan memiliki letak geografis yang memang sebelah timur itu berbatasan dengan laut, ya kan? Sebelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah utara itu berbatasan juga dengan laut, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Ya kan? Kota Surabaya itu kan memiliki 31 kecamatan, 154 kelurahan, ya kan? Dan mempunyai 99.000 kakak. Gitu kan? Hafal banget Mas Adi. Nah ini kan kemarin waktu koordinasi dengan Disduk Capil. Sifatnya hafalan, jadi ngitung dewe ya kan. Kira-kira itu. Ya. Dan pasca ditetapkan DPT saat pemilihan wali kota itu mencapai DPT Kota Surabaya itu 2 juta lebih, ya kan? 2 juta lebih. Jadi 2 juta lebih yang tersebar di 5.184 TPS. Ini ada 5.184 TPS saat pilkada Kota Surabaya. Sekarang kami petakan dari struktur manusianya, ya kan? Mulai dari melihat dari struktur manusianya.
pertama dari struktur tingkat pendidikan, bahwa tingkat pendidikan yang ada di Surabaya itu kan justru yang pernah saya baca memang banyak lulusan-lulusan tingkat sampai dengan S1 maupun sekolah menengah, yang artinya di sini pun juga masyarakat pemilihnya lebih mengedepankan hal yang rasional gitu. Jadi pemilih di Surabaya itu pemilih yang sangat rasional. Yang kedua, ketika kita melihat asal muasal bahwa penduduk Surabaya itu berapa sih penduduk Surabaya yang asli itu, kami pun juga tidak pernah melakukan penelitian penduduk Surabaya yang asli itu. Bagaimana lalu kategorisasi penduduk Surabaya yang asli? Apakah yang lahir, sekolah dan di Surabaya itu adalah yang asli? Apakah lalu sama seperti saya ini, apakah lalu tergolong juga penduduk Surabaya yang asli? Ibu itu di Noyo, bapak itu Kediri. Nah kan apakah lalu itu masuk asli? Saya juga bingung. Absurd menentukan konteks asli Surabaya itu yang bagaimana kan? Berarti Mas Hadi ini blasteran ya? Ya, blasteran. Kediri dan Dinoyo. Dinoyo Surabaya. Iya. Itu. Terus dilihat dari kultur. Jadi berbagai macam kultur yang ada di Surabaya itu, mulai dari suku Jawa, Madura, Arab, terus Tionghoa, Batak dan lain sebagainya, sangat majemuk. Yang artinya tiap-tiap suku itu mempunyai pandangan politik yang berbeda-beda pula. Sehingga lalu di sini artinya potensi perbedaannya itu kan cukup tajam, sehingga lalu tingkat kerawanan yang ada di kota Surabaya. Tapi masyarakat kota Surabaya ini unik, dari berbagai macam latar belakang, suku, agama, ras, dan tata budaya. Itu, tetapi ketika melihat hal yang demokrasi, melihat konteks politik itu sama-sama punya kedewasaan tentang demokrasi. Ya, berbeda itu sesuatu yang biasa. Bahwa berbeda itu sesuatu yang bahwa kita sejak lahir itu berbeda, bersikap, berprinsip itu hal yang biasa. Nanti menganggap itu adalah hal alami, bukan dilihat pada konteks berbeda itu adalah hal yang konflik, tidak. Tapi berbeda itu lebih pada hal yang aktual. Disinilah yang saya lebih melihat bahwa konteks masyarakat Surabaya itu mempunyai rasionalitas yang sangat tinggi dalam melihat pesta demokrasi. Jadi saya sangat optimis bahwa kota Surabaya ini dalam pilkada ini juga akan jauh lebih kondusif. Jika lalu melihat masyarakatnya dengan pola pikir dan pola pandangnya sangat dilaksanakan dalam demokrasi. Aku udah ngomong ke dulu soal hobi olahraga, dan Mas Hadi ini juga penyuka musik. Musik apa yang disuka Mas Hadi? Saya mulai dari muda itu suka musik. Dulu itu di era tahun 90-an ya klasik rock gitu ya. Klasik rock alternatif, sampai punk kira-kira gitu. Wah, saya belum lahir itu Mas Hadi. Ya. Nah, dari antara klasik rock, alternatif dan punk, yang paling disuka yang mana? Saya paling suka alternatif dan punk gitu sebetulnya. Alternatif dan punk, contohnya. Jadi kalau alternatif itu saya suka musiknya ini Less Than Jack gitu. Oke. Kalau yang punk? Punk itu saya suka yang agak rancak musiknya itu ya ini Green Day itu. Oke. Green Day. Kalau nggak salah itu mereka nyebutnya punk rock ya, teman-teman punk rock. Punk Rock kalau nggak salah, Green Day. Sama, saya juga suka Green Day. Terlebih lagunya yang 21 Gun. Sebenarnya gini Mas Hadi, saya terima kasih untuk waktunya. Tema obrolan kita ini sebenarnya dari site saya ini, saya memang ngomongin soal ngobrol, ngalor, ngidul, nyetan, ngulon. Jadi memang arahnya bisa kemana-mana dan kemana saja. Tapi mengerucutnya sebenarnya tetap satu, yaitu untuk teman-teman muda ini agar mempunyai pandangan yang lebih luas. Mereka juga bisa menggali lebih dalam dari narasumber yang saya ajak ngobrol. Nah, di masa kuliah pernah bikin event musik nggak, Mas Hadi? Saya di masa kuliah bikin event musik sebetulnya sering, hampir tiap kali akhir tahun, karena saya itu kan dulu aktif di intrakampus, mulai dari himpunan mahasiswa jurusan, terus saya menjabat juga di badan eksekutif mahasiswa fakultas, sampai jangan-jangan ketua BEM dulu ini.
Kalau ketua BEM saya tidak pernah. Oh. Tapi saya lebih pada apa itu duduk di divisi apa dulu ya namanya wakil ketua bidang Wakabit. Jadi kalau di fakultas saya itu hukum dan HAM. Wah, mantap. Iya kan, hukum dan HAM. Terus saya itu di universitas menjabat menjadi menteri luar negeri Menlu. Tapi kegiatan-kegiatan musik itu kan dibidangi oleh bidang bakmi, bakat dan minat. Nah, kadang bakat dan minat itu sering melibatkan saya dalam kegiatan itu dan saya cukup mempengaruhi terkait dengan kegiatan-kegiatan gelar seni budaya yang ada di jurusan fakultas sampai dengan universitas. Mungkin saat saya di universitas kegiatan paling akbar yang pernah saya ketuai, bahkan saya menjadi ketua panitia itu ketika acara Pekan Olahraga Mahasiswa dan Seni yang ditutup dengan konser musik Jarum Super Rock Festival itu. Wow, zaman lama itu ya. Iya. Tahun 2000 berapa itu Mas Adi? Itu di tahun 2005. Mantap. Nah, jadi salah satu kampus yang menggelar kegiatan acara musik yang super besar itu Jarum Super Rock Festival itu yang Universitas Negeri Surabaya dan yang mengetuai itu saya itu dulu. Nah itu kontribusi dalam musik ada kan? Berarti anak muda ini semakin luas pandangannya. Oke Mas Adi, saya terima kasih banyak ini waktunya. Nah kira-kira ini Mas Adi kalau mau ngasih pesan kepada teman-teman muda atau konco-konco nom-noman Surabaya ini apa sih yang kira-kira mau dikasih gambaran buat teman-teman ini agar pikirannya tidak hanya sekedar segala sesuatu have fun, tapi have fun itu bisa yang serius dan bisa mengarah ke sesuatu yang positif. Gimana Mas Adi? Kalau saya pada prinsipnya menjadi anak muda, menjadi orang yang masih umurnya itu produktif, tetap cita-cita itu gantungan cita-citamu setinggi langit. Yang terpenting belajar untuk paham, berlatih untuk bisa, dan tetap semangat. Cuma itu aja. Gitu ya? Ya. Fokus pada cita-citanya ya? Fokus pada cita-citanya. Menarik. Pesan juga buat konco-konco nom-noman Mas Adi, siapa tahu ketika diarahkan untuk menjadi tertib pada segala aturan itu akan mengarah kemana? Ya, saya harapkan teman-teman itu mulai dari ketertiban dan keteraturan itu sejak dari mulai berpikir itu sudah tertib, ya kan? Jangan sampai berpikir itu teman-teman yang berumur muda sudah tidak tertib. Tertib itu berangkat dari sejak berpikir, bukan pada tindakan. Tindakan itu kan lebih pada endingnya. Jadi tertiblah berpikir, tertiblah berbicara, tertiblah bersikap. Kira-kira itu. Jadi ada 3 tertib. Tertiblah berpikir, tertiblah berbicara, tertiblah bersikap. Bersikap. Endingnya adalah sebuah tindakan yang tertib, gitu kan? Iya. Menarik. Oke. Teman-teman, konco-konco ada Surabaya, ini obrolan sore saya dengan Mas Adi Margo Sambodo. Dan biasanya kalau telepon beliau panggilnya Pak Ais. Kita singkat namanya. Menarik sekali, ini adalah profil anak muda, profil arek nom-noman Surabaya, yang beliau menduduki posisi strategis menjadi salah satu komisioner di divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Surabaya. Next kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya yang bakal juga gak kalah menarik dengan beliaunya, yang pasti memberikan cara berpikir untuk kontribusi kepada kaum muda seperti anda atau rakyat Surabaya seperti kalian. Selamat sore, sampai ketemu lagi dengan saya di Ngobrol Ngalor Ngidul.